Cuma pas di ruang rawat bayi disampaikan sama dokternya juga, itu kondisi kaki bayi sebelah kiri ke bawah sampai telapak kaki dan lain sebagainya, itu tuh sudah membiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam penegakan hukum, salam sahabat kelibatan. Selamat malam teman-teman. Hari ini malam ini saya bersama rekan kita lagi, Pak Sukri Gajari Sarjana Hukum. Selamat malam, Mas Sukri. Malam, Bang Roy. Akhirnya ketemu lagi kita. Hampir setahun. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman saya ajak mengingat kembali ya, Mas Jali ya. Tahun lalu sekitar bulan Agustus kalau tidak salah, kami sempat membuat podcast tentang nasib seorang bayi umur berapa hari waktu itu, Mas Eli? 4 hari kalau tidak salah. Belum ada sebulan umurnya. Belum bayi sampai. Bayi tersebut harus menderita kakinya diamputasi. Betul. Dari rumah sakit Pulang Pisau dirujuk ke Doris dan akhirnya diamputasi di Doris. Ya, iya. Mas Eli ya. Betul. Jadi setelah perjalanan panjang, waktu itu tuh masalah LP-nya di Mas Sukri ini perlu teman-teman ingat kembali, pada bulan Agustus membuat LP dengan dugaan malpraktek ya. Praktek di Polda Kalteng. Bulan Agustus Mas ya? Agustus. Oke Mas. Nah, setelah hampir setahun, ternyata ada perkembangan yang cukup signifikan dan perkembangan bagus ya, Sukri ya. Gimana Mas Sukri? Coba jelaskan. Ya, pemirsa sahabat Kalibata yang saya hormati. Jadi pada bulan Agustus itu kita ada membuat laporan polisi di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah terkait dengan dugaan malpraktek yang dilakukan oleh salah seorang dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, bayi atas nama Bisma Reinar, ya, yang pada saat itu dalam kondisi lahir prematur, kemudian dirawat di dalam mengalami kejang-kejang saat dibawa pulang ke rumah. Terus kemudian hari berikutnya yang bersangkutan dibawa lagi ke Rumah Sakit Pulang Pisau, dirawat sekitar kurang lebih dari tanggal 7, 8, 9, 10, 11. Sekitar 4-5 hari di Rumah Sakit Pulang Pisau. Ternyata pada hari tanggal 15 Juli 2023 yang bersangkutan ini ternyata kakinya membiru pada saat itu. Yang awalnya kejang-kejang, panas, demam, pada saat keluar kondisi kaki membiru, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya, kemudian berakhir amputasi di Rumah Sakit Doris Silvanus karena dugaan terjadi kematian jaringan pada kaki sebelah kiri. Ya. Nah, selain kita melakukan laporan di Polda Kalteng, waktu itu kita juga mengajukan laporan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) di Jakarta dengan dugaan adanya pelanggaran disiplin kedokteran yang dilakukan oleh dokter yang merawat si bayi tadi. Pada saat itu kita mengajukan laporan 2 hal, Bang Roy ya. Jadi yang pertama itu adalah laporan yang dokter yang bersangkutan tidak berkompeten. Yang kedua adalah tidak merujuk pada saat itu laporan kita. Pasal 3 ayat 2 huruf A dan B. Peraturan KKI nomor 4 2011 tentang disiplin kedokteran. Lalu kemudian pada bulan Desembernya, kalau tidak salah tanggal 19 Desember 2023, kemudian orang tua dari si bayi ini kemudian diperiksa di Dinas Kesehatan Provinsi oleh Majelis Kehormatan. Pada saat itu 5 orang anggota majelis yang melakukan pemeriksaan terhadap orang tua bayi plus saksi. Nah, setelah berjalan berapa lama, pada tanggal 2 Mei 2024 kemarin, beberapa hari yang lalu, sudah keluar putusan yang intinya
putusan itu kita masih memang belum pegang lengkapnya. Intinya dua yang membuat kita sangat tertarik di situ adalah si dokter anak, dalam hal ini dokter yang berada di Rumah Sakit Pulang Pisau tadi telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik KKI. Dalam hal ini adalah pasal 3 ayat 2 huruf B, tidak merujuk, dengan alasan bahwa yang bersangkutan ini sebenarnya, maksud saya si anak ini sebenarnya sakitnya ya setelah dirawat di rumah sakit itu, sebagaimana rekam medis Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau yang kita pegang, yang kita jadikan rujukan untuk melakukan pelaporan pada saat itu, terjadi kelalaian dalam menangani si pasien. Karena si pasien ini sempat dibiarkan selama 23 jam setelah diketahui sakit barunya itu tidak dilakukan tindakan apapun. Dan sebenarnya dokter itu mengetahui 23 jam yang lalu. Sebagaimana isi resume rekam medis mereka secara jujur menerangkan di situ, diketahui penyakitnya di situ adalah kaki membiru dan pucat, diketahui 23 jam yang lalu. Tolok ukurnya itu berarti kalau tanggal 11 itu yang bersangkutan itu kemudian tanggal 11 itu diketahui sakitnya, berarti tanggal 10 sudah diketahui karena 23 jam yang lalu. Ya. Dan itu terkonfirmasi dari salah satu chat yang kami dapat pada saat itu, yang disampaikan oleh mediator, karena kita sempat juga bermediasi, mereka menunjuk salah satu mediator pada saat itu untuk bermediasi dengan kami. Dari mediator itu kita mendapatkan screenshot pembicaraan antara dokter yang bersangkutan itu dengan salah satu perawat atau siapa yang pada saat itu berada di rumah sakit yang mengetahui kondisi si bayi tadi. Di screenshot itu tertera jam chatnya itu jam berapa, itu terlihat. Kalau tidak salah, seingat saya itu pukul 10 pagi. Hari tanggal 10-nya. Kemudian terkonfirmasi sakitnya ini pada jam 12 siang oleh keluarga. Pada saat itu disampaikan oleh dokter yang bersangkutan bahwa si bayi ini kakinya membiru, itu disampaikan pada pukul 12 besok harinya. Mungkin kalau range waktunya hampir mendekati 23 jam, bahkan lebih itu. Bahkan kemungkinan itu sebelumnya sudah tahu bahwa posisi harusnya sudah tahu lah begitu kan. Nah, inilah yang menjadi alasan kita untuk menyatakan bahwa terjadi kelalaian dalam penanganan si bayi tadi. Kemudian dalam salah satu pertimbangan yang menarik itu adalah pertimbangan dari MK DKI pada saat kemarin dibacakan putusan tanggal 2 Mei itu, bahwa sebenarnya sakit yang dialami oleh si bayi ini sebenarnya tidak mesti harus diamputasi. Kalau seandainya ini diketahui dan terjalin komunikasi yang baik antara keluarga dan dokter di rumah sakit itu. Berarti maksudnya, saya potong. Berarti maksudnya Mas Sukri, andainya dari perawat itu langsung direspon sama dokter yang bersangkutan, mungkin tidak harus amputasi, Betul. Mungkin tidak harus amputasi, bisa jadi mungkin pembedahan, bisa jadi mungkin bedah pada bagian yang tersumbat, bisa jadi mungkin seperti itu. Nah, kemudian pada saat yang tadi saya sampaikan, terkonfirmasi itu pukul 10. Kemudian disampaikan kepada keluarga, kepada dokternya pada pukul 10. Pukul 11 besoknya baru kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Doris Silvanus. Pertanyaannya begini, kenapa begitu lambat? Ya. Dan kenapa kemudian bisa, karena begini, alasan mereka pada saat itu merujuk itu adalah karena sumber daya untuk penanganan si pasien ini, Rumah Sakit Pulang Pisau itu tidak punya. Ahlinya itu ada di Palangkaraya, sehingga kemudian dirujuk ke Palangkaraya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kan seharusnya memang dipahami oleh harusnya sudah dideteksi sejak dini oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, dalam hal ini dokter yang menanganinya. Kalau memang tidak punya sumber daya untuk itu, seharusnya kan sudah tertangani sejak awal. Disampaikan tidak berlarut-larut lah begitulah ya, karena kita ini kan menakar diri. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk itu, seyogyanya kemana harusnya dirujukkan begitu. Oke, saya potong Mas Sukri. Dari hasil MK DKI tadi, kita sambung ke hukum pidana nih, Mas Sukri ya. Berarti kalau versi saya mengatakan, unsur kelalaian kan sudah terang ini. Betul. Nah, sekarang teman-teman Mas Sukri dan teman-teman,
sudah ada langkah selanjutnya ke penyidik Polda Kalteng belum? Ya, kita masih belum ke sana. Cuman sebagai informasi saja, pada saat pembacaan putusan ini, pihak Polda Kalteng juga hadir via Zoom pada saat Oh, itu. ada juga. Ada. Waktu penyampaian hasil. Hasil putusan ini Polda Kalteng, dari kami sebagai penasihat hukumnya, dari keluarga korban, termasuk juga dari Kementerian Sekretaris Negara itu hadir. Oke. Sebenarnya kalau versi saya katakan, kalau teman-teman penyidik waktu itu hadir pada saat acara Zoom meeting itu tadi, berarti mereka sudah dengar putusan ini. Seyogyanya mereka sudah dengar. Aturannya seharusnya menurut saya ini tidak perlu menunggu waktu lama kan, sebenarnya harus bisa bergerak. Betul. Karena unsur kelalaiannya kan sudah, versi saya mengatakan sudah terbukti, tinggal Betul. naik ke penyidikan. Ini belum Betul. naik penyidikan kan? Sampai saat ini kita masih belum menerima informasi itu. Biasanya kita kan dari penyidik itu rutin mengirimkan kepada kita itu kan SP2HP. Nah, selama ini masih belum ada SP2HP yang disampaikan ke kita. Artinya kita masih berpatokan kepada informasi sebelumnya bahwa ini mekanisme berjalan ini masih dalam proses penyelidikan. Nah, keluarga juga sebenarnya sama, Bang Roy, berharap seperti itu. Artinya demi keadilan bagi si bayi ini dan mendapatkan kepastian hukum yang sepasti-pastinya begitu kan, seyogyanya memang ini sudah harusnya naik ke penyidikan karena putusan ini seharusnya itu menjadi bukti permulaan. Ya. Jadi bukti permulaan. Dari sana nanti kan kita bisa mengkaji bersama di mana secara sudut pandang pidananya bahwa ini terjadi kelalaian kan ada tertera di putusan itu. Kelalaiannya ya sebagaimana saya sampaikan tadi itu. Lalai dalam hal merujuk yang seyogyanya mereka tahu bahwa ini pasiennya harusnya dirujuk, tapi mereka lalai untuk merujuk itu ke rumah sakit yang lebih berkompeten. Gitu. Oke, masuk Ri. Jadi gini, kebetulan masuk Ri ya. Kebetulan kita pegang perkara yang hampir mirip sama. Masuk Ri kebetulan di Rumah Sakit Umum Daerah Pulau Pisau. Saya sama teman-teman di sini pegang di Rumah Sakit Doris Silvanus. Tapi kecenderungan ini udah saya lihat. Tapi saya memperjelas dulu Mas Ri. Sepanjang perjalanan ini sampai hari ini nih, pihak dari Rumah Sakit Umum Daerah Pulau Pisau ada melakukan komunikasi nggak sampai sekarang? Di awal-awal itu ada. Artinya mereka mengajak kita untuk bermediasi pada saat itu dengan mengundang salah seorang mediator dari Banjarmasin. Cuman karena pada saat itu tawaran-tawaran dari kita dan penerimaan dari mereka itu tidak ada kecocokan, sehingga mediasi itu menjadi buntu. Dan itu yang terakhir. Setelah itu tidak ada lagi komunikasi. Tidak ada komunikasi? Tidak ada lagi. Setelah mediasi itu dinyatakan buntu oleh mediatornya, kemudian kita tidak ada lagi membangun komunikasi itu. Terus sampai sekarang nih, oke lah tidak ada komunikasi. Tapi bentuk misalnya gini nih, ini kan si Bisma ya, nama bayi tadi ya? Bisma. Anak Bisma ini kan sekarang sudah jadi cacat ya? Betul. Cacat. Bentuk keprihatinan dari Rumah Sakit Umum Daerah Pulau Pisau juga tidak ada sama sekali? Pada saat mediasi itu memang mereka ada menawarkan angka, tapi bahasanya mereka juga tidak mau mengakui bahwa ini karena kelalaian, hanya sebatas bantuan ke bapak yang bersangkutan. Nggak mau loh. Kan ini kan kita bermediasi ini kan ada persoalan hulunya yang terjadi sebelumnya, tidak ujuk-ujuk kita kemudian bermediasi begitu kan. Ada tawaran itu, cuman ditolak oleh keluarga pasien ini gitu Bang Roy. Karena memang ya keluarga itu kan merasa tidak pada tempatnya tawaran itu disampaikan, dan bahasa mereka pun juga mereka mengatakan bahwa bukan berarti bahwa kami melakukan kelalaian. Tapi ini hanya bentuk santunan saja yang tidak ada hubungannya dengan perkara. Enggak mau gitu. Berarti sejak awal memang mereka mengaku tidak ada kelalaian. Betul. Sejak awal tidak mengaku adanya kelalaian. Jadi informasi masuk Ri. Kayaknya emang semua dokter begini semua nih. Saya mengalami hal yang sama di Doris. Artinya versi saya mengatakan sebenarnya mereka kan pelayan masyarakat. Betul. Saya nggak ngerti dimasuk Ri sama keluarganya anak Bisma ya. Bagi saya sebenarnya kita menempuh laporan dugaan malpraktek itu ada dua. Kalau memang terjadi kesalahan atau kelalaian, maka harus ada yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Betul. Kedua, demi pelayanan publik yang akan lebih bagus. Betul. Karena ini menyangkut rumah sakit kan. Kita sama tidak? Betul. Iya. Artinya kalau dokter semakin banyak kemudian pelanggaran seperti ini, masyarakat ini kalau berobat itu mau kemana lagi?
jadi semacam semacam apa ya, semacam anomali begitulah ya, membuat kepercayaan publik menjadi luntur pada akhirnya berobat ke rumah sakit. Kalau ini kemudian tidak terjadi, tidak dilakukan semacam pembenahan ya terkait dengan kompetensi seorang dokter dalam menangani pasien. Sehingga kalau menurut kami eh, ya sangat miris lah ya, sangat miris bagaimana kemudian apalagi ini dilakukan oleh rumah sakit umum. Ya. Rumah sakit umum artinya kemudian ini juga mencidrai kepercayaan publik terhadap rumah sakit umum yang banyak kemudian orang nanti bisa jadi a priori berobat ke dokter. Mau kemana lagi berobat? Balik ke dukun kali maksudnya masuk nih. Jadi Ya, jangan nanti begitu nggak, praktek. ada yang menarik. Saya lihat begini kan. Jadi sebenarnya kita ya pasien lah. Kemana lagi kita mau pasrah? Betul. Apabila kita sakit atau misalnya anak kita di rumah sakit. Betul. Ada kadang publik menyalahkan orang tua, tapi mereka tidak karena keterbatasan SDM. Kita bayangkan aja lah masyarakat yang dari hulu yang tidak mengerti apa-apa. Dia pasrahkan keluarganya, anaknya ke para dokter. Kalau para dokter tadi bersikap seperti ini, maka kan banyak korban. Saya takutnya ini Mas Sukri ya, ini takut saya. Ini puncak gunung es, artinya sebenarnya masih banyak kasus lain. Betul. Tapi memang masyarakat kita kan cenderung tidak mau mempermasalahkan hal seperti ini. Silent majority. Ya, itu jadi masalah. Akhirnya kita semua merasakan. Betul. Padahal sebenarnya kan kalau kayak rumah sakit umum daerah Pulang Pisau, dia harus mengcover satu kabupaten loh. Betul. Dan lagi sifat saya temukan sendiri ya, sifat keakuan seorang dokter ini kelihatan. Sebagaimana manusia Mas Sukri, saya tidak termasuk sependapat apa tidak sama saya. Khilaf itu wajar, kelalaian itu pasti ada. Yeah. Kita pun manusia, saya mungkin Mas Sukri sering aja lalai. Tapi kadang-kadang kalau kita mungkin ya kita harus akui diri kita kalau kita salah. Nah, karena ini menyangkut sekarang kalau di kedokteran kan dokter anak, dokter bedah, ini menyangkut nyawa, menyangkut fisik seseorang nih. Artinya tidak boleh teledor kan. Ya, ditambah lagi kan keilmuan dokter ini kan khas ya. Kalau kita mempelajari kalau kita memahami beberapa peristiwa, hanya dokter yang bisa melukai orang. Ya. Hanya dokter yang bisa kemudian membuka baju orang. Di luar ini kan tidak boleh. Nah, sehingga karena karakteristik dari ilmu kedokteran itu yang begitu, makanya itu tadi muncul cenderung keakuan karena mereka sendiri yang memiliki ilmunya. Iya. Mereka sendiri yang memiliki ilmunya. Di luar itu kan kita tidak memiliki keilmuan yang cukup untuk menilai apakah tindakan dokter ini benar atau tidak. Iya. Karena mereka sendiri yang punya keilmuan itu. Nah, disinilah yang kita alami juga kendala pada saat penanganan si korban klien kita ini, Bang Roy. Artinya harus memeriksa beragam ahli yang memang harus keterangan itu harus presisi begitu ya. Iya. Keterangan harus presisi untuk menilai apakah tindakan ini benar atau tidak. Makanya itulah kemudian pada saat itu kita itu tercetus keinginan untuk melaporkan ke MKDKI pada saat itu karena keterbatasan kita dan ini juga diakui oleh pihak Polda Kalteng pada waktu itu kita keterbatasan untuk ahli gitu. Makanya kemudian kita berinisiatif pada saat itu melaporkan ke MKDKI karena di sanalah muara dari segala keadilan ya, baik keadilan bagi pasien atau kepada dokternya sendiri. Kalau memang dokternya itu memang terbukti lalai atau tidak terbukti kan mereka yang bisa mengukur itu. Nah, itu menurut saya. Iya, yang jadi repot kan Mas Sukri ya. Saya juga nemuin di kasus almarhum Abraham Benjamin yang di Doris. Kesulitan teman-teman penyidik itu untuk pembanding. Betul. Untuk pembanding. Karena mereka selalu dokter-dokter yang quote-unquote yang kita bilang lah sebagai terlapor, kita duga melakukan kelalaian, selalu bikin pagar yang manis dan rapi sekali. Iya. Beberapa waktu lalu saya di Doris saja ya mau minta penjelasan medis, padahal itu hak, sudah diatur undang-undang, ada Permenkes segala macam ya. Itu mendapatkan itu setengah mati, harus melalui keributan yang panjang sekali, sampai akhirnya bisa terwujud minggu lalu. Kita prihatin. Kalau mereka aja tidak mengerti, saya tidak tahu lagi lah. Oke. Mas Sukri, terakhir, bagaimana langkah apa yang mau dilakukan nih sekarang? Iya, kita ini karena ini sudah terang benderang ya, jadi kelalaiannya sudah bisa dipastikan 99,9% itu sudah terlihat.
Artinya tidak ada perdebatan lagi bahwa ini sudah sesuai SOP, ini tidak sesuai SOP. Maka langkah selanjutnya adalah kita meminta kepada pihak penyidik ya, untuk segera saja menaikkan status ini dari penyidikan, kemudian menetapkan siapa saja yang terlibat dalam perkara ini menjadi tersangkanya. Ya, karena itu yang menjadi harapan keluarga si pasien ini, di mana sudah sekian lama perjuangan ini bergulir ya, dari bulan Agustus mau ketemu Agustus lagi setahun. Ini momentum, ada putusan MK DKI, maka kami berharap putusan dari MK DKI itu menjadi acuan bagi penyidik ya, untuk dan menjadi bukti permulaan yang cukup, saya pikir ya, menjadi bukti permulaan bahwa ini sudah terjadi kelalaian dalam penanganan Ananda Bisma ini, Pak. Oke, saya sepakat. Jadi kalau saran saya sih segera aja teman-teman penyidik ya, minta supaya itu naik penyidikan. Bahkan penetapan tersangka udah bisa, karena sudah dibunyi putusan sudah ada. Siapa yang melakukan pelanggaran ini kan ada bunyi. Oke, demikian teman-teman sahabat Kalibata. Ya kita miris terhadap medis terakhir ini ya. Saya berharap ini bisa jadi perhatian serius dari para pejabat terkait dari pemerintah daerah agar pelayanan akan makin serius demi masyarakat Kalteng semuanya. Oke, demikian dulu teman-teman sahabat Kalibata. Terima kasih Mas Sukri Gejali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum. Salam sahabat Kalibata.